satu ya, Pak Dirya. Boleh ikut berdiri? Ya. Saya kalau duduk rasanya suara tidak keluar secara lantang. Apalagi kalau sebentar saya disuruh menyanyi, saya harus berdiri, ya. Baik, untuk yang saya cintai sama kakak, ada 10 mahasiswa baru Universitas Hasanuddin untuk program Pasca Sarjana SP1 dan SP2 yang hadir pada kesempatan ini dari Jawa. Dan yang kedua kata Universitas Hasanuddin. Bukan jago kan? Jago. Makanya adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, tidak salah memilih Unhas sebagai tempat pendidikan. Bukan hanya pengajaran, memperoleh pengetahuan, tetapi pendidikan adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Dengan itu saya juga selaku pimpinan universitas, seorang direktur, menyampaikan selamat datang di Universitas Hasanuddin yang belum pernah kuliah sebelum di Unhas, dan selamat datang kembali bagi adik-adik teman-teman yang sudah pernah kuliah S1 maupun S2 di Universitas Hasanuddin seperti tadi Pak Rektor sudah sampaikan. Oke, baik. Salah satu hal yang Universitas Hasanuddin menjadi idaman generasi untuk masa depan. Mari bersama melawan kekerasan seksual yang sangat mengerikan. Oke, baik, adik sekalian, terjadi ya di lingkungan pendidikan, termasuk di pendidikan tinggi dan Universitas Hasanuddin. Baik, kami mengambil tema melangkah bersama mewujudkan Unhas berdampak bebas dari kekerasan. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, ya, mungkin saya paling senior di sini ya. Mudah-mudahan tidak ada yang lebih senior dari saya. Kalau ada, anggaplah adik juga, ya. Next, saya perkenalkan dulu anggota atau tim Satgas PPK Unhas. Namanya sekarang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Dulu 2 tahun pertama di 2022 sampai 2024 kami tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, di 2024 akhir ya, di Desember 2024 terbit Permendikbudristek 55/2024 sebagai pengganti dari Permendikbudristek 30/2021, berubah menjadi pencegahan dan penanganan kekerasan. Karena kekerasan bukan hanya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, tapi juga ada aspek yang lain, kekerasan yang lain seperti kekerasan fisik, psikis, bullying, intoleransi, diskriminasi, intoleransi dan seksual, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Ya, saya diamanahi tugas oleh Pak Rektor, di samping tugas saya sebagai Wakil Rektor bidang sumber daya manusia, alumni dan sistem informasi, juga diberikan tugas sebagai Ketua Satgas PPK. Yang mungkin karena saya sarjana hukum ya, saya orang hukum. Dan kita ada 9 orang ya. Wakil Ketua Ibu Profesor Dr. Mardiana Ikrawati, apakah ada beliau? Tidak ada ya. Sebagai Wakil Ketua dan sekretarisnya dari Tendik ya, Andi Sofia Anggreni. Anggota atau ketua divisi kita, Ketua Divisi Pencegahan, Ibu Profesor Dr. Aslina dari Fakultas Peternakan. Profesor Dr. Nursini sebagai Ketua Divisi Penanganan dari Fakultas Ekonomi. Ibu Indra ya, Fajarwati dari Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai Ketua Divisi Pemulihan, dan 3 anggota dari mahasiswa. Kan ini harus ada unsur dari mahasiswa, tapi kemarin semuanya di mahasiswa S1 ya, karena yang mendaftar hanya mahasiswa S1 kemarin ya. Nah, itu di sana ada 3 orang, satu Hardiman ya. Hardiman mana? Angkat tangannya nak. Nah, Hardiman yang dia Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian yang kedua Naila dari Fakultas Ekonomi, dan siapa lagi namanya? Ada Tula ya, ada Tula dari ada ya.
Fakultas Kedokteran, prodi Psikologi. Baik, Bapak Ibu, tidak usah Bapak Ibu yang terlalu tua nanti. Adik-adik sekalian, saudara sekalian. Next, ya kemarin sudah disampaikan, tadi sudah disampaikan ya, apa visi universitas kita, pusat unggulan pengembangan insani dan iptes berbasis pengembangan Indonesia. Jadi pusat unggulan pengembangan insani. Jadi yang kita mau kembangkan pertama adalah insaninya. Kita semua SDM-nya ya, sumber dayanya, insaninya. Itu tekanannya di situ. Kalau insaninya berkembang dengan baik, maka tentu insya Allah diikuti dengan pengembangan teknologi iptesnya. Ilmu pengetahuan, ya, teknologi seni dan budaya berbasis pengembangan Indonesia. Dan cita-cita Unhas dalam rencana pengembangan Unhas jangka panjang ya, yang sudah dirancang 30 tahun ya, sampai 2030 ya, itu melahirkan insan cendekia berkarakter mulia. Jadi teman-teman sekalian, saudara sekalian, ini perlu dipahami. Insan cendekia berkarakter mulia. Nah, kalau kita sudah menetapkan atau komitmen kita untuk menjadi seorang insan yang terpelajar, yang berkarakter mulia, maka insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang berbau kekerasan tadi. Semua ya, kekerasan. Karena ikhtiar kita adalah Unhas akan menyediakan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan aman, termasuk aman dari segala bentuk kekerasan. Itu yang pertama perlu Ibu tekankan ya. Saya tekankan di sini karena itu akan menjadi pondasi. Kenapa? Karena sudah banyak yang terjadi. Unhas saja kami sudah menangani 24 kasus kekerasan, dan pada umumnya adalah kekerasan seksual. Ya, ada juga yang bullying ya, yang kemudian masuk atau mengarah juga kepada kekerasan seksual. Jadi ya sekalian, teman-teman sekalian, ini perlu dipahami ya. Di atas mendengar ya? Halo di atas? Saya dengar ya? Oke, tetap semangat di atas juga ya. Next. Ya, jadi beberapa kata-kata bijak yang saya ingin sampaikan dulu ya. Jadi penekanan kita adalah hormati, lindungi, hargai. Hormati, lindungi, hargai. Siapapun itu, hormati, lindungi, hargai. Kalau kita mengatakan hormati, lindungi, dan hargai, maka yang kita hormati adalah diri kita, yang kita lindungi adalah diri kita, dan yang kita hargai juga adalah diri kita. Fokusnya ke kita. Kalau tidak mau diperlakukan seperti itu, jangan perlakukan orang lain. Ya, kalau selalu ada karmanya ya. Hormati tubuh dan pilihan orang lain sebagaimana kamu ingin dihormati. Kampus adalah ruang belajar, bukan tempat luka. Tidak boleh kita menorehkan luka di kampus ini. Termasuk juga jangan ada yang bikin sakit hati ya, janji-janji palsu gitu ya, yang bikin sakit hati. Tidak boleh menorehkan luka. Mari jaga bersama, bebas dari kekerasan. Jadi teman-teman sekalian, saudara sekalian ya. Lagi. Keberanian sejati adalah melindungi, bukan menyakiti. Nah, ini penting ya. Jadi jangan gampang banyak orang suka menyakiti, menonjok, membuli dan seterusnya sampai pada kekerasan seksual yang tinggi. Jadi kesadaran harus dimulai dari diri sendiri. Katakan tidak pada kekerasan dan ya pada yang tadi. Ayo kita bersama katakan tidak pada kekerasan. Tidak pada kekerasan. Masih loyo. Pada sudah dibagi kotaknya ya. Sudah makan belum? Kenapa belum? Saling hargai, jangan sampai saya tidak mau lagi menangani kasus kekerasan. Saya tidak mau lagi ada kasus kekerasan. Kekerasan apapun, ada 6 jenis kekerasan ya. Nah, yang paling utama itu adalah 3 ini: seksual, bullying, atau perundungan, diskriminasi, dan intoleransi. Next.
Nah, beberapa perubahan kebijakan tadi saya sudah sampaikan, saya cepat aja, sudah ada perubahan dan khusus di Unhas sudah ada peraturan rektor yang mengatur kita secara yang berlaku secara lex spesialis ya. Berlaku khusus, artinya kalau ada yang lebih khusus maka yang berlaku yang aturan yang berlaku khusus. Lex spesialis dan lehi generali. Dan juga sudah ada juga peraturan yang mengatur kami Satgas yaitu kode etik ya. Next, cepat aja. Nah, ini kebijakan khusus untuk PPDS dan PPDGS. Itu juga sudah ada aturan khusus karena menanggapi beberapa fenomena yang terjadi sejauh ini ya. Sehingga Pak Rektor membuat peraturan rektor ya. Ya, sudah ada peraturan rektor yang terkait dengan kode of conduct ya. Aspek non akademik dalam penyelenggaraan PPDGS, PPDS dan PPDGS. Kalau politeknik misalnya begitu disebut dengan direktur gitu ya. Kenapa dibedakan? Karena kalau pemimpin perguruan tinggi yang menjadi pelaku, maka bukan Satgas yang menangani tetapi langsung kementerian kita ya, atau Kemendikbudristek. Siapa lagi? Mitra perguruan tinggi. Ya, siapa saja mitra kita yang hadir di Unhas, termasuk para pekerja-pekerja itu pun juga kita buatkan nanti partai integritas semua ya. Yang lalu-lalu sudah kita berikan, termasuk macam-macam kantin. Itu juga termasuk sasaran dari pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, apa itu kekerasan? Jadi sekalian, teman-teman sekalian, setiap perbuatan, apa saja perbuatan itu, dengan atau tanpa kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan yang bersangkutan menjadi pingsan atau tidak berdaya. Nah, tadi tetap bisa ditangani oleh Satgas. Jadi sekalian, teman sekalian, ya jangan sampai terjadi ya, nauzubillah misalnya, tidak boleh aja yang terjadi. Tapi perlu kita sampaikan, perlu kita sosialisasikan seperti ini. Frame-nya, lingkup kewenangan Satgas itu adalah dalam lingkup penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar kampus. Pernah kami tangani satu dalam pelaksanaan KKR tadi, ya, pelaksanaan KKR, dan terbukti dia melakukan kekerasan dan kita berikan tindakan sesuai ketentuan Permendikbudristek waktu itu ya, untuk peraturan rektor. Perjalanannya ya, kami bertemu dengan beberapa Satgas ya, perguruan tinggi se-Indonesia, dan kemudian Unhas ditunjuk ya, saya mewakili. Kita ada sekitar 10 orang ya, 10 perguruan tinggi yang menjadi tim evaluasi terhadap Permendikbudristek 30 2021. Lalu kemudian kami menemukan bahwa ternyata bukan hanya kekerasan seksual, tapi banyak sekali jenis kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi, termasuk kebijakan yang mengandung kekerasan. Ya, kalau ada kebijakan baik tertulis maupun lisan yang kemudian melahirkan kekerasan, itu juga pun dapat ditangani oleh Satgas PPK Universitas atau perguruan tinggi. Kekerasan seksual ini yang paling mengerikan, karena ini melahirkan penderitaan psikis yang berkepanjangan. Ini yang kita sudah tangani, memang betul-betul ya, kita melihat adik-adik kita yang menjadi korban, itu menyedihkan sekali. Ya mau ya, ya nggak usah. Pokoknya intinya nggak boleh ada yang menatap dengan nuansa sensual. Tidak mesti laki-laki ke perempuan, tapi juga perempuan ke laki-laki. Tapi asal jangan laki-laki ke laki-laki ya. Misalnya dalam saat pembimbingan misalnya, ya pada saat pembimbingan. Ini dosen. Ketika pembimbingan, yang ditatap itu terus, ya. Bukan pada pada substansi ya materinya, tetapi pada orangnya. Dilaporkan kepada kami akan melakukan penanganan sesuai SOP. Sudah ada SOP-nya ya. Tidak usah takut, karena kita jamin, saudara sekalian, tidak usah takut ya. Kita jamin, kita lindungi, dan kita jamin keberlanjutan studinya.
kalau terjadi. Next. Nah, ini layanan aduannya. Bisa di-dim juga di Instagramnya kalau tidak mau langsung. Itu ada WA-nya, WhatsApp-nya, resmi ya. Dan kemudian bisa melalui kanal yang lain seperti ini. Masih ada? Nah, ini perlu dulu saya sampaikan hak korban. Masih ada 1 menit ya. Hak korban, apa hak korban? Nah, ini dalam hal korban, saksi dan atau terlapor merupakan penyandang disabilitas. Nah, ini kalau kita juga ada beberapa mahasiswa kita yang penyandang disabilitas, kita akan berkoordinasi dengan pusat disabilitas Unhas. Itu ada pusat disabilitas Unhas ya dalam melakukan pendampingan. Apalagi haknya memperoleh informasi terhadap tahapan. Jadi bisa kita setiap saat memberikan informasi. Ini sudah tahap penanganan atau pemeriksaan saksi dan seterusnya ya. Kita sampaikan. Waktunya penanganan itu 1 bulan harus selesai. Tapi kalau masih membutuhkan waktu biasanya di pembuktian yang biasa lama, maka masih bisa ditambah 30 hari lah. 1-2 bulan sudah harus selesainya. Kalau yang seperti ini sanksinya seperti apa? Itu sudah diatur secara limitatif di dalam peraturan daerah. Dan penanganan kasus tadi sudah saya sampaikan, itu bisa juga dilaporkan ke polisi ya. Tetapi prinsipnya adalah yang terbaik bagi kepentingan korban. Korban tidak boleh dipaksa untuk melapor ke polisi kalau dia tidak mau. Jadi ada laporan ke polisi sampai misalnya hari ini ada laporan yang ke polisi. Jadi pelakunya sudah tersangka dan sudah ditahan di kepolisian saat ini. Itu atas kemauan dari korban. Kami hanya bisa memberikan pendampingan kalau diminta. Kalau tidak diminta, kita tidak bisa melakukannya. Semua yang terbaik bagi kepentingan korban.